Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ariantri Bayuanji dari Akuntansi UNES 2019 dengan NIM 721141976. Kali ini saya akan menjelaskan bab 9 tentang keamanan informasi. Yang pertama, keamanan informasi adalah perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan dari pihak yang tidak memiliki wewenang. Tujuannya yaitu satu, kerahasiaan agar data dan informasi tetap terjaga rahasianya. Yang kedua, ketersediaan, menyediakan data-data dan informasi untuk para pemegang wewenang. Dan yang ketiga adalah integritas. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Adalah upaya manajemen dalam menjaga informasi agar tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi dengan baik. Direktur Assurance Informasi, yaitu pihak yang melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Tahap manajemen keamanan informasi yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang daya informasi. Yang kedua, mengidentifikasi resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman itu. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan pengamanan yang sudah ditentukan tadi. Ancaman itu dapat dari dua, yaitu ancaman internal eksternal. Yang kedua adalah kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ancaman dari internal itu ancaman yang berasal dari pegawai perusahaan tersendiri, seperti kelalaian pegawai dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman eksternal itu ancaman dari para pesaing atau para yang tidak berwenang dalam perusahaan itu. Bisa diserang melalui virus dan lain sebagainya. Tindakan disengaja itu seperti tindakan merusak melalui virus dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan yang tidak disengaja itu seperti kelalaian para pegawai. Jenis ancaman lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada pertama virus, malware, trojan, worm, spyware, dan adware. Virus itu program yang didesain oleh para pesaing atau para yang tidak memiliki wewenang untuk data untuk menjebol atau merusak data, sehingga informasi tidak dapat dicapai. Yang kedua, malware, sejenis virus yang berfungsi untuk merusak kerja sistem. Yang ketiga, trojan, merusak perangkat data secara perlahan. Worm, menyebarkan kerusakan melalui email seperti spam email dan lain sebagainya. Spyware yaitu untuk memata-matai data dan informasi dan digunakan atau dibagikan kepada pengguna spyware tersebut. Adware yaitu memunculkan spam iklan untuk mengganggu, seperti ketika Anda membuka aplikasi kan banyak sekali spam iklan. Bisa jadi di situ terdapat adanya virus dengan cara adware. Yang kedua, risiko dan manajemen risiko. Potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan dan informasi oleh ancaman keamanan. Langkah-langkah pengidentifikasian risiko. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi. Kedua, menyadari adanya risiko. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan. Jenis risiko ada 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi. Yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Terus klasifikasi dampak. Dampaknya ada 3, yaitu yang pertama parah, membuat perusahaan bangkrut dan sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua, signifikan, membuat kerusakan pada perusahaan dan biaya yang signifikan sehingga perusahaan tidak dapat diselamatkan. Yang keempat, dampak minor, dampak yang menyebabkan kerusakan mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Ini kalau dampak minor ini kurang berpengaruh ya, maksudnya bisa diatasi, tidak menyebabkan perusahaan mati. Lanjut. Klasifikasi kelemahan. Yang pertama, kelemahan tingkat tinggi, kelemahan tingkat menengah, dan kelemahan tingkat rendah. Tergantung. Jika tingkat tinggi ini perusahaan sudah sulit sekali untuk mengatasi.
sedangkan menengah dan rendah itu masih bisa diatasi. Laporan analisis resiko. Yang pertama, deskripsi resiko, sumber resiko, tingginya tingkat resiko, pengendalian dan yang diterapkan pada resiko tersebut, pemilik resiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Nah, kenapa? Terus lanjut, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko dan apa yang telah dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Itu merupakan laporan analisis dalam resiko. Yang selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Nah, itu merupakan kebijakan yang harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Yang ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan informasi. Yang pertama, inisiasi proyek. Yang kedua, penyusunan kebijakan. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Yang keempat, kesadaran dan edukasi. Yang kelima adalah menyebarluaskan kebijakan. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Lanjut, pengendalian teknis adalah pengendalian yang dilakukan di dalam sistem tersebut yang dibuat oleh para penyusun sistem. Yang termasuk pengendalian teknis, yang pertama pengendalian akses untuk masuk ke dalam sistem, yang kedua sistem deteksi gangguan, mendeteksi adanya gangguan dalam sistem, yang ketiga firewall, yang keempat pengendalian kriptografis, ya. Yang kelima adalah pengendalian fisik. Nah, ini identifikasi langkah-langkah dari pengendalian akses. Yang pertama, identifikasi pengguna, yaitu kita harus menyeleksi pengguna dengan cara menanyakan kata sandi apakah pengguna tersebut mengetahui apa tidak. Jika mengetahui, berarti pengguna tersebut kemungkinan besar memang seorang yang berwenang untuk menggunakan data atau sistem tersebut. Yang kedua, autentifikasi pengguna, itu menanyakan tanda identitas seperti ID card atau kartu. Bisa juga menanyakan chip dalam yang digunakan untuk mengakses sistem tersebut. Yang kelima adalah otorisasi pengguna, yaitu mempersilahkan pengguna untuk mengakses data atau sistem tersebut sesuai dengan peletakannya atau kerjanya dalam sistem tersebut. Lanjut, sistem deteksi gangguan, yaitu mendeteksi adanya virus atau gangguan-gangguan untuk yang mengganggu sistem bekerja. Terus yang ketiga adalah firewall, berfungsi untuk menyaring dan membatasi aliran data perusahaan dan internet. Tingkat firewall kedua, sirkuit dan aplikasi, tipologi. Terus yang keempat ada data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan tidak terotorisasi dan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Ini merupakan tahap kriptografi. Pengendalian informal menyakup penentuan cara berperilaku, dokumen prosedur, praktik yang diterapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda. Pengendalian pengendalian formal merupakan penentuan cara berperilaku dan lain sebagainya, sedangkan pengendalian informal yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta pembangunan manajemen. Dukungan pemerintah seperti menentukan standar-standar yang sudah ditetapkan. Standar ini menjadi tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelum sebagai penyedia alternatif untuk manajemen risiko. Ada beberapa contoh seperti di bawah 1-5 ini merupakan contohnya. Lanjut. Aturan pemerintah ada 2, standar keamanan komputer pemerintah dan juga UU anti terorisme, kejahatan dan keamanan. Standar industri adalah CIS, merupakan organisasi nirlaba yang diidentifikasi untuk membantu para pengguna komputer untuk membuat sistem mereka lebih aman. Sertifikasi profesional ada audit, konsorsium sertifikasi keamanan sistem internasional, dan Institut SANS. Manajemen keberlangsungan bisnis ada 4 rencana, yaitu kontingensi, darurat, cadangan, dan catatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.